Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Taib, jemaah salat subuh yang kami muliakan, di kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan salat sunnah berikutnya, yaitu salatul duha. Salat sunnah yang disebut dengan salat sunnah ad-duha. Salat sunnah ad-duha maksudnya adalah as-salatul muaddatu fi waqti ad-duha wa huwa awalun nahar. Salat duha itu adalah salat sunnah yang dikerjakan, yang dilaksanakan ketika waktu duha, dan waktu duha itu sendiri adalah awalun nahar, sebutan untuk waktu awal daripada hari. Jadi ad-duha itu artinya awal dari hari. Nanti akan dibahas lebih lanjut kemudian kapan waktu salat duha ini diamalkan. Sebelumnya kita ingin melihat bagaimana hukum dari salat sunnah ini. Ulama mengatakan salatul duha mustahabbah. Salat sunnah ad-duha ini hukumnya mustahabbah. Mustahabbah itu artinya sunnah. Dia salah satu istilah yang digunakan oleh ulama fiqih dalam kitab-kitab mereka, yaitu mustahabbah. Artinya disukai, dianjurkan untuk dilaksanakan. Sama maknanya dengan sunnah. Sunnah di sini artinya lawanan dari wajib, hukumnya tidak wajib. Wa hadza biittifaqil madzahibil fiqhiyatil arba'ah. Dan ini, hukum ini disepakati oleh 4 mazhab yang ada dalam Islam, yaitu mazhab al-Hanafiyah wal Malikiyah, Syafi'iyah wal Hanabilah. Jadi keempat mazhab ini mereka berittifaq bahwasanya hukum salat sunnah ad-duha adalah mustahabbah. Dalilnya masalah ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah fakullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah wa yujzi'u 'an dhalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Al-hadits rawahu Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yusbih ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap sulama dari seorang di antara kalian itu bangun di pagi hari, menyongsong pagi hari, di atas kewajiban untuk bersedekah. Maksudnya hadis ini, kata ulama, setiap pagi itu sebenarnya kita disuruh bersedekah oleh Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dari sulama. Sulama itu persendian tulang-tulang. Yani tulang-tulang kita ini kan tidak kaku, dia lentur. Dia lentur karena apa? Ada mifsalnya, mafsilnya ada, sendinya ada.
dan ada banyak sendi di dalam tubuh kita, di dalam tulang-tulang kita ini. Kalau tidak salah, dalam tubuh kita itu ada 380 persendian, sebagaimana disebutkan oleh riwayat Abu Dawud dan juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, bahwasanya sulama itu persendian tulang-tulang kita yang jumlahnya kurang lebih 380 persendian. Setiap kita bangun dari tidur kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala bersedekah atas nikmat persendian tulang itu. Hadis ini berarti menunjukkan kepada kita betapa besarnya nikmat kesehatan dan nikmat badan yang Allah berikan kepada kita. Kita disuruh bayar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah setiap pagi dengan sejumlah persendian itu. Tinggal dihitung itu jemaah, 380. Kalau misalnya satu sendi 10.000, berapa itu setiap pagi? Seminggu berapa? Sebulan berapa ribu? Bisa tekor kita. Kalau seandainya sedekah itu dengan uang dan dengan harta. Itu baru persendian yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum yang lainnya seperti berapa kali jantung berdetak, berapa kali paru-parumu menghirup dan mengeluarkan udara. Maka tidak bisa kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari itu kita disuruh bersyukur. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau bersabda, fa kullu tahmidatin sadaqah. Maka setiap bacaan alhamdulillah itu adalah sedekah untuk sulama tadi. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap bacaan la ilaha illallah itu sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Perintah kepada yang ma'ruf, memerintahkan orang lain dengan yang ma'ruf adalah sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sadaqah. Dan nahi munkar juga adalah sedekah. Ini semua amalan-amalan ini ternyata bisa menjadi penebus sedekah yang diwajibkan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala atas persendian kita. Wa yujzi'u an dzalika raka'atani yarka'uhuma minadh-dhuha. Dan kewajiban tadi untuk bersedekah itu tertutupi cukup dengan 2 rakaat yang dilakukan di waktu duha. Ini adalah dalil tentang sunnahnya salat duha dan keutamaan salatul duha. 2 rakaat ini mewakili dari kewajiban untuk bersedekah dengan uang atas persendian yang Allah berikan kepada kita. Dan ini mendorong kita untuk mengamalkan sunnah ini, mendorong kita untuk berusaha semampu kita untuk mengamalkan salat sunnah ad-duha ini. Dan inilah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Kita tahu dasar ilmunya, kita tahu dasar pensyariatannya, lalu kita amalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk continue mengamalkannya, sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengamalkan salat sunnah ad-duha ini. Bahkan disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya, sehingga ada yang berpendapat bahwa salat sunnah ad-duha itu wajib hukumnya khusus untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis lainnya dari Abu Ad-Darda radhiyallahu taala anhu, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata,
Awsani habibi bithalathin lan ada'ahanna ma 'ishtu. Kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepadaku dengan 3 perkara yang tidak akan aku tinggalkan selama aku hidup. Ini perkataan Abu Ad-Darda radhiyallahu taala anhu. Apa itu? Bisiyami 3 ayamin min kulli syahr. Beliau wasiatkan kepadaku untuk berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Dia adalah puasa Ayyamul Bayd yang jatuh pada tanggal 11, 12 dan 13 setiap bulan. Wa salatid duha, dan salat duha. Wa alla anama hatta utira, dan Nabi mewasiatkan kepadaku sallallahu alaihi wasallam agar aku jangan tidur di waktu malam sampai aku salat witir. Nah, ini salat witir dulu baru tidur. Ini riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih, menunjukkan bahwasanya betapa salat ad-duha masuk ke dalam wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Darda dan wasiat juga kepada kita semua. Karena komunikasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat di zamannya juga meliputi komunikasi kepada seluruh umatnya sampai hari kiamat. Jadi Nabi SAW merintahkan kita, mewasiatkan kepada kita semua, selama kita hidup jangan tinggalkan 3 perkara ini. Puasa 3 hari dalam setiap bulan, salat duha, dan jangan tidur sebelum engkau salat sunnah al-witir. Hadis ini juga jangan senada dengan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi 3." Khalili yakni khullah, atas daripada habibi, artinya orang yang paling dicintai, orang yang paling dikagumi, orang yang paling dihormati. Awsani khalili, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada diriku bithalathin, dengan 3 perkara. Kalimat khullah dan habibi yang ada dalam hadis ini, kita kembali sedikit ke hadis yang sebelumnya sebelum terlewat. Ada faidah di sini. Abu Darda mengatakan awsani habibi. Abu Hurairah mengatakan awsani khalili. Ini 2 penyebutan penghormatan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sinilah diambil kemudian kalau ada orang, sebagian ulama kadang berselawat atau menyebut nama Nabi dengan Allahumma salli ala habibina Muhammad. Hukumnya boleh. Habibina Muhammad, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Riwayat Abu Hurairah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam khalili, mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Siyami 3 ayamin min kulli syahr, puasa 3 hari dalam sebulan. Wa raka'atai ad-duha, dan 2 rakaat salat duha. Kalau riwayat yang pertama menyebutkan salatul duha saja tanpa kalimat 2 rakaat. Kalau di sini menyebutkan raka'atai ad-duha, 2 rakaat. Yani angka yang paling minim dari salat duha tersebut. Wa an utira qabla an arqud, dan aku diwasiatkan agar jangan tidur sebelum salat witir. Aku diwasiatkan agar salat witir sebelum aku tidur. Ini 2 hadis dari Abu Ad-Darda
dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menunjukkan tentang keistihbabannya salatul duha. Ada hadis yang lain, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha arba'an wa yazidu ma syaa Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa selalu, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, karena kalimat kana dalam redaksi hadis sering diartikan oleh ulama, biasanya dimaknakan oleh ulama dengan makna sesuatu yang sering berulang-ulang dilakukan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadullu ala tikrar wal mudawamah. Kana di sini menunjukkan makna pengulangan, terus berulang-ulang dan continue dilakukan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu yusalli duha, salat duha arba'an, 4 rakaat. Wa yazidu ma syaa Allah, dan beliau kadang menambah jumlah rakaat sesuai dengan yang beliau inginkan tanpa batas bilangan. Dan ini menjadi dalil salah satu ulama mengatakan jumlah salat duha itu tidak ada batas jumlahnya, karena di hadis disebutkan wa yazidu ma syaa Allah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan jumlah rakaatnya masya Allah dengan jumlah yang tidak terhitung. Hadis lainnya itu hadis dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu annahu ra'a qauman yusalluna min ad-duha faqala ama laqad alimu anna as-salata fi ghairi hadhihi as-sa'ati afdalu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul awwabin hina tarmadul fisal, salatul awwabin hina tarmadul fisal. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya beliau pernah menyaksikan sekelompok orang salat di waktu duha, yakni di awal hari, masih pagi sekali. Kemudian beliau berkata, ama laqad alimu, tidakkah mereka mengetahui sungguhnya salat pada selain waktu ini lebih utama. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salatul awwabin, salat duha itu hina tarmadul fisal. Jadi salatul awwabin ini nama lain dari salat ad-duha, salatul awwabin. Ini hadisnya riwayat Muslim. Al-awwabin di sini maksudnya salat ad-duha. Salatul awwabin, salat duha atau awwabin ini hina tarmadul fisal, ketika pasir itu mulai panas sehingga al-fisal, anak onta itu berlari menghindari panasnya pasir, lari ke induknya. Ini arti tarmadul fisal. Maksudnya di sini adalah ketika terik-teriknya matahari namun belum sampai ke atas kepala. Kalau dengan jam mungkin sekitar jam 11 atau jam 10:30 itu mulai sudah matahari sudah mulai terik, sudah mulai panas, aspal sudah mulai panas, pasir sudah mulai panas. Itu dimaksud dengan tarmadul fisal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasakannya dengan keadaan yang ada dulu di bangsa Arab. Keadaan yang memang itu telah diketahui oleh bangsa Arab, yakni ketika anak onta itu sudah mulai kabur, lari dari padang pasir, menghindar dari terik matahari, pergi ke induknya. Fisal itu artinya anak onta. Disitulah waktu yang paling afdal untuk salat awabin, itu salatul duha. Hadis ini menunjukkan tentang kesunahannya salatul duha dan diamalkan dulu oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib.
Ini dia beberapa adillah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan atas istihbab, disunnahkannya, ditekankannya, dianjurkannya kita untuk melaksanakan salatul duha. Baik. Tinggal bagaimana kita berusaha untuk mengamalkannya. Ini yang paling sulit. Karena orang yang berilmu itu adalah orang yang alim, mengetahui sesuatu, wa amilun bihi, dan mengamalkannya. Tahu dan mengamalkannya. Itulah hakikat orang yang alim. Adapun orang yang tahu tapi tidak mengamalkannya, maka belum disebut alim. Belum disebut alim. Bahkan bisa-bisa dikatakan ilmu, pengetahuan yang dia dapat itu tidak berkah, tidak bermanfaat untuk dirinya karena dia tidak bisa mengamalkannya. Paling tidak kita bisa 2 rakaat lah, kalau tidak bisa 4 rakaat. Raga kita ini seharusnya kita bisa paksa dia untuk melaksanakan sholat sunnah ini. Dan dorongan yang paling kuat untuk bisa memaksa diri ini ialah ingat kepada hari akhirat dan ingat bahwasanya salat duha ini menempati sedekah untuk setiap persendian tulang kita yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan nikmatnya. Mungkin dengan kita kontinukan salat duha ini Allah berikan kita kesehatan, Allah tangguhkan badan kita, dan Allah berikan kita cahaya dalam akal dan hati kita. Karena Nabi bersabda, as-salatu nurun, salat itu cahaya. Baik. Di sini kemudian ada bahasan tentang salatul isyraq. Apa bedanya salatul duha dengan salatul isyraq? Salatul syuruq, salat di waktu syuruq, yang biasanya jamaah amalkan selesai kajian pada berbondong-bondong salat sunnah. Apa bedanya? Apakah ada perbedaan antara salat duha dan syuruq ini? Ada 2 pendapat. Sebagian mengatakan salat asy-syuruq berbeda dengan salatul duha. Salatul syuruq ialah salat sunnah yang rangkaiannya dilakukan dengan salat subuh, sebagaimana yang ada di hadis. Barang siapa yang salat subuh kemudian duduk sampai datang syuruq, dia salat 2 rakaat, pahalanya seperti umrah. Fi riwayah kahajatin tammah, riwayatnya seperti haji sempurna. Riwayat ini diperselisihkan oleh ulama antara sahih ataukah dhaifnya. Tapi karena dia hadis yang temanya adalah fadailul a'mal, dorongan untuk beramal, ulama meringankannya, sehingga sering disampaikan oleh para dai dan ulama agar kaum muslimin mengamalkannya. Bagi yang mengatakan hadisnya dhaif, jadi tidak mengamalkannya, dia tidak salat sunnah syuruq. Bagi yang mengatakan hadisnya sahih, dia mengamalkannya. Perkaranya dikembalikan kepada masing-masing, karena memang pada dasarnya hukumnya sunnah. Pendapat kedua mengatakan salatul syuruq isyraq dengan salatul duha itu berbeda, sama. Salatul isyraqi hiya salatul duha fi awali waqtiha. Salat isyraq itu adalah salat duha, tapi dia adalah salat duha yang dilakukan di awal waktunya. Berarti syuruq itu ialah awal dari salatul duha. Wa hadza ikhtiyarut Tibi, ini adalah pendapat dari ulama yang bernama At-Tibi,
dan pendapat dari Ibnu Hajar Al-Faqih Al-Haythami. Ibnu Hajar ada dua, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Ibnu Hajar Al-Haythami. Dua-duanya ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani yang paling dikenal memiliki kitab Fathul Bari dan kitab At-Taqrib. Dikenal itu kitab yang paling mudah dikenal oleh penuntut ilmu yang beliau tulis, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau Ibnu Hajar Al-Haythami, ulama yang bergelut atau fokus keahliannya itu di fiqih, terutama fiqih Asy-Syafi'i. Di antara karya tulisnya itu adalah kitab yang berjudul Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj ala Syarhil Minhaj. Syarah dari kitabnya Imam An-Nawawi yang berjudul Al-Minhaj. Kemudian pendapat ini juga dibawakan oleh Imam Ar-Ramli. Imam Ar-Ramli adalah ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i, dan juga dikuatkan pendapat ini oleh Imam Ibnu Baz, Syekh bin Baz, dan juga Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahumullahu taala wa rahimahumullahu jami'an. Mereka semua mengatakan salat duha itu adalah salat al-isyraq, sama. Al-isyraq itu ialah awal dari waktu salat duha, begitu. Atas pendapat ini berarti salat yang kita lakukan, yang antum lakukan biasanya selesai pengajian langsung berdiri, itu salatul duha. Salatul duha. Oleh karena itu harus jeli, berhati-hati untuk waktunya, karena syuruk itu dilakukan setelah matahari terbit, bukan ketika matahari terbit. Ketika matahari terbit haram salat di situ. Dia adalah waktu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu waktu yang dilarang ialah ketika matahari terbit. Syuruk itu dilakukan ketika matahari telah terbit namun mulai beranjak naik. Mulai beranjak naik. Baik. Bahasan berikutnya waktu salatul duha sekarang. Lebih rincinya seperti apa? Kata ulama, waktu salatul duha yabda'u min irtifa'i syamsi qida rumhin ba'da tulu'iha ila istiwa'i syams qabla zawaliha. Waktu salat duha itu mulai dari meningginya matahari qida rumhin. Qida rumhin, setinggi anak panah. Kira-kira setinggi anak panah. Ba'da tulu'iha, setelah matahari itu terbit. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya waktu dengan qida rumhin, ya ini setinggi anak panah, kalau dengan jam kira-kira 13 menit. Supaya lebih berhati-hati lagi, rubu'us sa'ah, 15 menit dari terbitnya matahari. Ihtiyatnya 15 menit. Maka itulah awal waktu salatul duha. Itulah yang kita amalkan semestinya. Lebih mudahnya seperti itu. Ya, ini kita lihat jadwal. Misalnya hari ini matahari itu terbit. Matahari itu terbit jam berapa? Maka tunggu 15 menit setelah dia terbit. Itulah waktu awal salat ad-duha dan salat asy-syuruq. Itu awalnya salat duha. Ila istiwa'i syams, dan waktu selesainya itu sampai kepada istiwa'i syams, meningginya matahari, pertengahan matahari, qabla zawaliha, sebelum dia zawal, yakni beberapa menit sebelum zuhur.
Karena zuhur itu terjadi setelah matahari mulai bergerak ke arah barat. Zuhur. Sebelum itu matahari percis di atas tengah kepala. Di situ kita dilarang untuk salat. Disitulah berakhir salat ad-duha. Berapa menit sebelum itu sudah berakhir salat ad-duha. Dan ini nassa ala hadza, ulama menaskahkan artinya telah menentukan, memastikan dengan kalimat-kalimat mereka bahwasanya itulah waktu dan akhir salatul duha. Di antaranya ulama al-Hanafiyah, al-Malikiyah wal Hanabilah, wa bihi qala asy-Syafi'iyyah fi ihdar wajhain, dan dia adalah salah satu pendapat dalam mazhab asy-Syafi'i. Ini di awal akhir salatul duha, 15 menit setelah matahari terbit sampai sebelum matahari berada tepat di atas kepala. Maka waktu ini adalah waktu untuk salat bagi orang yang tidak punya aktivitas, bagi orang yang bingung mau ngapain, mau buat apa, bingung dia, kerja sudah tidak kerja, bingung, ya salat saja. Dia adalah amalan yang paling baik, amalan yang paling bagus. Tapi kadang kita lalai dengan hal itu, badan kita jadi malas, sudah terbiasa dengan kenikmatan, maunya mager, malas gerak, kasur, kursi, tidak mau salat. Terlalu lama seperti itu akhirnya menjadi habit, menjadi berat untuk salat sunnah. Tidak bisa salat sunnah. Ini musibah yang menimpa banyak manusia di akhir zaman. Kenikmatan tidak membimbing dia kepada dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya tentang waktu salat duha ini adalah riwayat Amr bin Abasah radhiyallahu anhu qala qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Dari Amr bin Abasah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Madinah, faqadimtul Madinah fadakhaltu alaihi, dan aku, kata Amr bin Abasah, juga sampai di Madinah dan aku menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, dan aku bertanya kepada beliau, akhbirni 'anis shalah, i'allimni, ajarkan aku wahai Rasulullah tentang salat. Faqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salli salat as-subhi, salatlah engkau salat subuh, thumma aqsir 'anis salati hatta tatlu'a asy-syams, kemudian aqsir 'anis salah, setelah kamu salat subuh jangan lagi kamu salat sampai matahari terbit. Hatta tatlu'a asy-syams hatta tartafi', sampai matahari terbit dan meninggi. Ini dalil dijadikan dalil oleh ulama hadis ini tentang waktu diharamkannya salat sunnah. Ini setelah salat subuh sampai matahari terbit. Ketika matahari terbit, fa innaha tatlu'u hina tatlu' baina qarni syaitanin wa hina idzin yasjudu lahal kuffar. Ketika dia terbit matahari itu, maka dia terbit di antara dua tanduk setan, dan ketika itu orang-orang kafir sedang sujud menyembah matahari. Ini keyakinan orang-orang yang musyrik. Di saat itulah mereka menyembah matahari. Nabi SAW mengajarkan kita untuk menyelisihi hal itu. Dari itu kita dilarang beribadah di waktu tersebut. Nabi menyebutkan penyebabnya. Penyebabnya pertama ialah tatlu' baina qarnai syaitan. Ketika itu dia terbit di antara dua tanduk setan. Yang kedua, ketika itu orang-orang kafir sedang sujud kepada matahari.
Dalam Al-Quran disebutkan la tasjudu lisyams wala lil qamar, janganlah kalian sujud kepada matahari dan jangan pula sujud kepada bulan. Wasjudu lillah, sujudlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ada memang sebagian orang kafir, sebagian manusia itu sujudnya kepada matahari, ibadah kepada matahari. Maka kita dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah ketika itu. Kalau sudah selesai, matahari telah terbit dan meninggi, qida ramhin tadi itu, thumma salli, barulah kamu salat. Fa inna as-salata mashhudah mahdurah, karena salat di waktu tersebut disaksikan oleh para malaikat dan dihadiri oleh para malaikat, hatta yastaqilla az-zillu birrumhi, dan waktunya terus memanjang sampai bayangan itu menyatu dengan anak panah. Ini matahari mulai berada di atas kepala maksudnya. Ini hadis riwayat Muslim, hadisnya panjang, ini sebagian dari redaksinya yang menunjukkan tentang waktu awal salat duha dan akhir dari salatul duha. Taib. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kemudian sekarang kita pindah ke waktu yang paling afdal untuk salatul duha. Kita ketahui tadi waktunya setelah matahari terbit, qida rumhin, atau dengan jam 13 atau 15 menit setelah matahari terbit sampai sebelum matahari berada di atas kepala kita. Waktu ini panjang, tapi di antara waktu ini manakah yang paling afdal untuk kita salatul duha? Jawabannya adalah sebagaimana kata ulama, al-afdalu fi'lu salati ad-duha idza 'alat asy-syamsu washtadda harruha. Yang paling afdal dan utama melakukan salat duha ketika matahari sudah tinggi, washtadda harruha, dan panasnya sudah mulai terasa, mulai keras panasnya. Wa hadza madhhabul jumhur, dan ini madhab mayoritas ulama, yaitu mazhab Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah. Mereka sepakat mengatakan itulah waktu yang paling afdal, yang paling utama untuk melakukan salatul duha. Dalilnya adalah hadis Zaid bin Al-Arqam yang tadi kita bacakan di awal, yang isinya ialah salatul awabin idza ramadatil fisalu min ad-duha. Salat duha yang paling afdal itu ialah ketika ramadatil fisalu minad duha, ketika anak onta itu mulai lari karena kepanasan dari teriknya matahari yang membakar pasir ke induknya. Ini dalilnya. Kemudian berapa jumlah rakaat salatul duha? Ini bahasan berikutnya. Setelah kita selesai membahas tentang kapan waktunya dengan detail dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah kita bahas tentang keutamaannya, baru kita bahas berapa jumlah rakaatnya. Aqallu salati duha raka'atan. Jumlah rakaat salat duha yang paling sedikit adalah 2 rakaat. 2 rakaat. Wa hadza biittifaqil madzahib al-fiqhiyyah al-arba'ah. Ini kesepakatan semua ulama dari 4 mazhab yang ada. Dalilnya hadis Abu Hurairah tadi yang kita bacakan di awal. Awsani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalathin siyami 3 ayamin min kulli syahrin wa raka'atay duha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasihku, berwasiat kepadaku agar tidak meninggalkan 3 perkara: puasa 3 hari dalam setiap bulan dan 2 rakaat salat duha. Disebutkan jumlah yang paling sedikit oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan itulah jumlah bilangan paling sedikit. Dan 2 rakaat ini cukup mewakili untuk sedekah dari sulama yang ada di tubuh kita. Dalil kedua menunjukkan bahwasanya rakaat yang paling sedikit salat duha adalah 2 rakaat
karena lam yunqal anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shallaha duna raka'atain. Tidak ada kabar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah salat duha kurang dari 2 rakaat. Yang ketiga, 2 rakaat adalah memang 2 rakaat yang paling sedikit di dalam salat-salat sunnah, kecuali salat witir. Jumlah rakaat terbanyaknya berapa? Ulama berbeda pendapat. Al-qaulul awal, pendapat pertama mengatakan anna aktsara salati ad-duha 8 rakaat. Jumlah terbanyak salat duha itu 8 rakaat. Ini pendapat dari mayoritas ulama. Mazhab Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, 'ala al-mu'tamad, yakni yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i menyebutkan 8 rakaat jumlah terbanyak salat duha. Dan juga pendapat dari mazhab Al-Hanabilah. Nah, ini kita catat 8 rakaat. Paling sedikitnya 2 rakaat, paling banyak 8 rakaat. Dalilnya hadis Ummu Hani, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amal fathi shalla 8 raka'atin subhat ad-duha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa amal fath, yakni dibukanya kota Makkah, beliau salat 8 rakaat ketika waktu duha. Dihitung oleh Ummu Hani jumlah rakaat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi SAW ketika amal fath itu sibuk, sedang memimpin pasukan karena akan membuka kota Mekah, musafir. Tapi beliau salatnya tidak sedikit, 8 rakaat. Itu menunjukkan betapa beliau SAW itu salatnya tidak bisa kita ikuti. Bahkan dalam hadis beliau bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, yakni Allah jadikan sesuatu yang paling menggembirakan dan menyenangkan untuk mataku adalah salat. Ini hal yang paling menyenangkan untuk Nabi itu salat. Itu beliau sering salat. Nah, kalau kita ingin ikuti sunnah, sering-sering salat sunnah sebagaimana Nabi sering-sering salat sunnah. Dialah aktivitas yang paling baik, paling bagus. Hadis Ummu Hani ini menjadi dalil oleh jumhur ulama mengatakan paling banyak jumlah rakaatnya adalah ada 8. Itulah jumlah yang paling banyak yang didapatkan dari riwayat-riwayat yang ada. Pendapat kedua mengatakan annahu la hadda li aktsari salati ad-duha. Tidak ada batasan tertentu untuk salat duha. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Ulama bernama At-Tabari atau Ibnu Jarir At-Tabari yang punya kitab tafsir At-Tabari. Wa Ibnu Baz dipilih oleh Syekh bin Baz, wa Ibnu Utsaimin, dan dipilih oleh Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin. Mereka mengatakan tidak ada jumlah batasan tertentu yang terbanyak untuk salatul duha. Dalilnya hadis Aisyah yang tadi, yang sebelumnya kita baca, yang berbunyi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha 4 wa yazidu ma syaa Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha 4 rakaat dan menambah jumlahnya sampai kepada masya Allah. Ungkapan masya Allah dalam bahasa Arab itu banyak, tidak tertentu. Ila masya Allah, sampai jumlah yang banyak, tidak terbatas. Berarti bisa 10, bisa 2, 12, di angka 8. Dan ini hadis sahih dalam Sahih Muslim. Dan ini yang lebih kuat. Adapun hadis Ummu Hani yang tadi di awal yang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha 4 rakaat, itu
adalah peristiwa yang pernah dilihat oleh Ummu Hani. Sementara hadis Aisyah yang beliau adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dekat dengan baginda Rasulullah menceritakan yang berbeda. Maka inilah yang dipegang. Yang 8 itu bisa jadi yang pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bukan batasan. Karena Aisyah mengatakan ila masya Allah, sampai jumlah yang banyak yang tidak ditentukan oleh bilangan. Dengan begitu maka berakhir pembahasan salatul duha. Di situ kemudian ada masalah. Bagaimana hukumnya salat duha berjamaah? Ini biasanya terjadi di dunia pendidikan, pesantren, di sekolah. Jadi untuk mendidik siswanya, pengurus membuat aturan salat duha berjamaah. Dari sebatas pantauan yang kami telusuri dari pendapat para ulama, hukumnya boleh. Boleh hukumnya orang salat duha berjamaah dalam rangka untuk mendidik, bukan dalam rangka untuk membuat aturan baru untuk salat ad-duha. Itu berbeda antara membuat aturan baru untuk salat duha dengan salat duha berjamaah dalam rangka mendidik. Kalau yang pertama berarti dia ingin membuat syariat baru. Ya udah, kita salat duha berjamaah aja sekarang, syariatnya seperti ini. Ini salah, ini bisa jadi bid'ah. Tapi kalau dalam rangka tarbiyah, boleh hukumnya. Ini menurut fatwa para ulama. Dan jika telah dilakukan tarbiyah itu, sudah berhasil misalnya dikenalkan ke anak salatul duha, ya sudah, dihentikan program berjamaahnya, silahkan salat sunnah masing-masing. Di sini kadang letak kekeliruan sebagian pendidik. Dia lupa konsep awalnya yang dia buat, yaitu untuk mendidik. Tapi keterusan setiap hari berjamaah, bertahun-tahun berjamaah. Khawatir itu menjadi bentuk model baru salatul duha. Seharusnya kalau sudah sampai pesan tarbiyahnya, 1 bulan misalnya dikenalkan ke anak, ini namanya salatul duha, begini caranya, begini waktunya, ya sudah cukup. Nanti jika ingin dilakukan lagi, dilakukan secara sendiri-sendiri, cukup dengan instruksi dari sang pendidik. Kemudian, apakah ada dalil khusus menunjukkan doa salatul duha? Karena sebagian kaum muslimin terkadang memiliki semangat untuk salat sunnah, tapi tidak jadi salat sunnah. Sebabnya apa? Alasannya simpel. Saya tidak hafal doanya Pak Ustaz. Jadi menurut dia harus hafal doanya dulu baru salat sunnah. Salat tahajud nanya dulu apa doanya salat tahajud. Salat duha nanya dulu apa doanya salat duha. Karena kalau tidak hafal doanya, dia nggak jadi salat. Seolah-olah berdoa setelah salat duha, setelah salat tahajud itu rukun dari salat tersebut, padahal tidak. Maka dalam momen ini disampaikan tidak ada dalil khusus yang sahih menjelaskan tentang adanya doa yang harus dibaca selesai salat ad-duha, seperti itu. Selesai kita dari bahasan salatul duha, sekarang kita lanjut ke salat 2 rakaat sebelum zuhur, sebagaimana tema kajian yang disebutkan.
Coba diluruskan pinggangnya dulu jamaah. Luruskan pinggangnya dulu biar nggak ngantuk. Adapun salat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum zuhur dan setelahnya, bahasan pertama adalah berapa jumlah salat sebelum zuhur tersebut. Kam kana yusalli sallallahu alaihi wasallam qabla zuhur. Berapa rakaat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sebelum zuhur. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza zalat asy-syams وأذن المؤذن لصلاة الظهر صلى 4 ركعات في بيته قبل أن يخرج إلى المسجid. Apabila waktu zuhur telah tiba dan muazzin telah azan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat di rumahnya sebelum keluar ke masjid. Dan inilah yang disebut dengan qabliyah zuhur. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana yusalli fi baiti qabla adh-dhuhri 4. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu salat di rumahku sebelum zuhur 4 rakaat. Maksudnya sebelum keluar salat zuhur jadi imam. Bukan maksudnya sebelum waktu zuhur. Waktu zuhur telah tiba, baru kemudian Nabi salat zuhur 4 rakaat di rumahnya sallallahu alaihi wasallam, baru keluar salat zuhur jadi imam. Berapa jumlahnya tadi? 4 rakaat. Ini kesunahan salat qabliyah zuhur. 4 rakaat ini apakah 1 salam, apakah 2 salam? Ulama mengatakan mayoritas 2 kali salam. 2 rakaat, 2 rakaat. Wa anha radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha beliau juga berkata, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u 4 qabla adh-dhuhr. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini qabla al-ghadat, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini menunjukkan hal yang sama, jumlah rakaatnya 4 rakaat sebelum zuhur. Ada riwayat kedua menjelaskan 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Wa kana alaihi salatu wassalam idza kharaja ila al-masjid raka'a raka'atain. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar ke masjid sebelum menjadi imam, dia salat 2 rakaat. Riwayat ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, hafiztu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin raka'ataini qabla adh-dhuhri. Aku menghitung, menghafal salat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat, di antaranya 2 rakaat sebelum zuhur. Ini 2 riwayat yang berbeda. Pertama 4 rakaat, yang kedua 2 rakaat. Diartikan oleh ulama bahwasanya yang 2 rakaat yang dilakukan oleh Abdullah, yang diriwayatkan Abdullah bin Umar, disebut sebagai salat tahiyatul masjid. Ada yang mengatakan seperti itu, karena yang dilihat, yang dihafal oleh Umar, Abdullah bin Umar, ialah salat Nabi ketika di masjid. Sementara Aisyah yang diceritakan adalah salat sunnah ketika di rumah. Kan tidak mungkin Abdullah bin Umar masuk ke bilik Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ada istri beliau di situ. Maka dibawa oleh ulama, diartikan 2 rakaat yang dilihat oleh Abdullah bin Umar ini salat tahiyatul masjid yang tidak pernah beliau tinggalkan. Ini tafsir
salah satu pendapat, bisa dikritik pendapat ini, bisa dikritik. Pendapat lain mengatakan boleh 4, boleh 2. Dua-duanya memang salat qabliyah zuhur. Yang riwayat Abdullah bin Umar bukan salat tahiyatul masjid, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnah itu memang biasanya di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hadis penjelasan ini, hadis-hadis yang menjelaskan tentang salat sunnah qabla zuhur ini mudah kita amalkan. 4 rakaat ketika azan, kita dengar azan di masjid, langsung salat 4 rakaat baru ke masjid. Dibiasakan seperti itu supaya dapat sunnah seperti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau rasanya berat karena di rumah banyak kendala, ada istri, ada anak, ada kerjaan, ada handphone, ada ini, tidak bisa sholat sunnah di rumah, sibuk. Begitu azan langsung ke masjid, sholat di masjid, boleh juga hukumnya. Tapi yang afdal adalah sebagaimana yang diamalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu ada hikmahnya. Hikmahnya ialah lebih ikhlas. Kita lebih ikhlas. Kedua, mendidik keluarga. Mendidik keluarga. Kita sebagai kepala keluarga salat sunnah di rumah, istri melihat, anak antum melihat, itu cukup sebagai qudwah, uswah, teladan untuk keluarga yang ada di rumah. Oleh karena itu kemudian ulama ada yang mengatakan dianjurkan di rumah itu kita punya musalla pribadi untuk kita salat. Sekarang desainer modern lupa itu, dia nggak kenal sunnah. Yang paling besar dia buat di rumah itu adalah ruang untuk nonton TV. Musallanya tidak ada. Rumah sebesar itu tidak ada musalla, kan kasihan, nanti di akhirat ditanya. Rumah hanya untuk senang-senang aja, tidak ada untuk salat. Maka antum yang mampu, jamaah yang mampu, buat musalla di rumah khusus untuk salat sunnah. Itu azan, salat sunnah di situ. Langsung berangkat ke masjid. Pulang ke situ lagi, salat sunnah. Alangkah nikmatnya hidup seperti itu. Ini saja Nabi sallallahu alaihi wasallam rumahnya kecil, tidak besar. Disebutkan oleh ulama tabi'in yang pernah masuk ke bilik rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit-langitnya bisa disentuh dengan tangan. Kita angkat tangan, langit-langit rumahnya tersentuh. Kalau kita kan tidak tinggi sekali gitu ya, 2 meter lebih, 3 meter, kurang tinggiin lagi, lebih tinggi lagi. Ini salat qabliyah zuhur. Salat ba'diyah insyaallah kita bahas biiznillah taala nanti di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Sampai di sini kajian kita, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang tanyakan dipersilahkan. Naam. Bacaan ayat maksudnya. Tidak ada riwayat yang menunjukkan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat mana yang dibaca, tidak seperti salat sunnah qabliyah subuh yang dulu kita bahas. Ada hadis yang menunjukkan ini yang dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat duha dan qabliyah tidak disebutkan. Setelah Fatihah baca apa tidak disebutkan. Tapi yang jelas sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan Nabi itu sallallahu alaihi wasallam kalau berdiri lama salat sunnah. Karena banyak ayat yang dibaca. Maka seseorang jika ingin mengamalkan salat duha atau salat qabliyah, tidak hafal ayat, tidak apa-apa. Baca yang dia hafal saja. Kalau tidak dihafal, ya sudah, Al-Fatihah sudah cukup, tetap dapat pahala itu. Atau paling tidak inna a'tainakal kautsar dengan qul huwallahu ahad. Nanti mau salat 4 rakaat, maksudnya 2 rakaat berikutnya kan tadi sudah inna a'tainakal kautsar qul huwallahu ahad.
2 rakaat berikutnya baca ayat apa, baca lagi yang itu, tidak apa-apa. Kalau memang hanya itu hafalannya. Fattaqullaha mastata'tum, takutlah kepada Allah semampu kalian. Jangan sampai kita tidak beramal hanya gara-gara tidak hafal ayat untuk dibaca. Kita baca apa yang kita mampu. Ya, itulah hikmahnya kita disuruh untuk menghafal Al-Quran walaupun tidak banyak. Misalnya juz 30, juz 29, itu sudah cukup, berarti mungkin jadi bekal untuk kita salat tahajud, salat sunnah, ada yang kita baca. Barakallahu fiik. Naam. Taib jemaah, waktu syuruk berapa di jadwal? Berapa? Jam 5 berapa? 5.22. Sudah lebih 15 menit. Ya sudah. Di situ kita salat syuruk, dan itulah awal dari salatul duha. Sekarang berarti matahari sudah setinggi qida rumhin, setinggi anak panah dari pandangan mata kita, sudah mulai meninggi seperti itu. Iya. Baik. Naktafi bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.